Ini asik banget alatnya guys, dan wow, it's so fun dan nggak sabar untuk segera pakainya. Yeah, welcome again to Frankie Kanugraha Channel, dan hari ini ada perangkat dari Zoom, dan yang sejak pada waktu itu mulai digembar-gemborkan, mulai ada, aku excited banget. Dan ini adalah Zoom PodTrack P4, dan ini ada juga yang versi PodTrack 8, tapi yang kita beli ini yang PodTrack 4. Dan ini, wah, ini gila sih, ini dengan harganya yang sekitar 3,2 juta, dia itu sudah dapat 4 channel untuk 4 mic. Jadi ini bisa untuk podcasting dengan 4 mic. Jadi kalau teman-teman ngawalnya dengan 2 sih ya nggak masalah juga, tapi nanti bisa berkembang lagi. Dan ini memang dibuat spesial untuk podcasting, jadi memang beberapa ya ada plus minusnya, nanti kita bahas juga. Nah, seperti ini packagingnya ya teman-teman. We are for podcaster. Jadi Zoom dulu itu punya bukan dulu ya, sebelumnya punya berbagai alat untuk recording juga. Kapan lalu sempat pakai Zoom H6 gitu ya, podcast. Dan yang menarik kalau teman-teman lihat-lihat websitenya Zoom, itu keterangan-keterangan dan sebagainya lengkap banget, asik banget. Dan ini Zoom PodTrack P4, the ultimate recorder for podcaster. Jadi punya 4 microphone input ya, punya, menariknya lagi juga punya 4 headphone input. Jadi walaupun 4 headphone inputnya itu 3,5 mili aja, bukan yang gede colokannya, tapi which is good. Bisa lebih generic untuk headphone yang dipakai. Multi-track recording for all input plus soundpad ya. Soundpad ini. Kemudian automatic mix minus for call in phone interview. Jadi kalau teman-teman mau podcasting sambil teleponan dengan seseorang itu bisa banget. 4 programmable soundpad, USB interface with mix minus function for remote interview. Up to 4 hour dengan 2 AA alkaline baterai. Ini asik banget karena ini mobile banget ya, jadi pakai baterai pun bisa. Dan di paket pembeliannya ada, nanti kita bahas aja ini fungsional dan sebagainya. Asik nih, ini bentukan yang nggak umum, dan secara packaging sih kecil kayak gini. Oke, kita unbox aja yuk. Wah, excited banget nih. Oke, wow, nggak ada pengamanan, jadi langsung dibuka aja kayak gini. Oke, kita lihat. Oh, mukanya lebar banget. Badam. Invoice. Oke, dalamnya ada kartu garansi Petra Citra Intirama, ini mungkin distributornya. Kemudian ini includes item, quick guide, dan baterainya juga dapat teman-teman. Kemudian ini quick guide-nya ya. You must read the usage and safety precaution before. Wih, gambar-gambar teknik yang kayak gini ya. Wah, using on location, ini yang kita seneng ya. Using for live streaming juga bisa. Wah, tentunya ini yang aku lakukan maunya unboxing ya, dan impression, dan nyoba aja, bukan untuk walkthrough. So kita lanjutin lagi. Ini juga documentation dulu. Documentation come first. Ini baterainya dapat punyanya Maxell Alkaline. Ini unitnya nih. Oke, tunggu dulu. Dapat apa lagi? Rasanya kalau dari pemberitahuannya tadi udah deh gitu aja, nggak dapat apa-apa lagi. So which mean kita nggak dapat
kabel sama sekali. Oh man, kita nggak dapat kabel sama sekali. Is it true? Udah nggak ada apa-apa lagi ya. Ya udah deh, kita sekarang ke unit sendiri. Dibuka dulu. Tada! Wow, man, this is so good. Ini kayak silvernya MacBook gitu ya. Nice. Walaupun plastik semua sih ini. Oke, jadi dari samping-sampingnya dulu ya. Ini untuk port SD card-nya, dan SD card-nya ini SD card yang full ya, kayak untuk kamera. Dan ini kayak susah. Wait, come on. Oke. Ini ada 2 port USB-C ya. Ini untuk powernya, dan ini untuk USB-nya colokin ke komputer. Oke. Dan di sini ada 4 colokan untuk monitoring ya, untuk monitoring, dan ini 3,5 inch ya. Oke, terus samping sini ada apa? Ini ada, sebenarnya ini ada kayak sambungan untuk perangkat Bluetooth, jadi bisa nyambung Bluetooth dengan 2 colok langsung kayak gini. Tapi ini yang satu ini untuk dicolokin dengan smartphone kita. Jadi kalau kita mau ngerekam ya, atau untuk streaming langsung gitu, ngerekam pembicaraan di handphone. Nah, ini tombol powernya. Kemudian ini yang di sini ada 4 port XLR untuk mic. Yang di bawah sini ini ada untuk baterainya. Wah, baru tahu aku ternyata. Zoom itu dari Jepang ya, di assemble in China. Oke, kita pasang baterainya dulu. Ini ada kayak bahan-bahan rubber gitu untuk supaya kalau ditaruh itu nyokot gitu ya. Oke. Yang di atas ini ada 4 volume control untuk mic-nya, dan ini juga jadi ini kontrol ini untuk kalau kita butuh phantom power dedicated sendiri-sendiri. Dan yang untuk yang ketiga ini dia ada yang, jadi selain phantom power dia juga ada yang langsung handphone, untuk handphone ya. Kemudian ini juga untuk USB, ada tanda USB-nya di sini. Ini untuk sambungin atau masukin suara looping dari komputer kelihatannya. Oke. Ini untuk mute button, ini untuk soundpad. Jadi misalkan kalau pas podcast gitu kita mau ada tepuk tangan atau ada intro apa segala macam bisa dimasukin sini. Dia udah ada bawaannya juga di sini. Ini volume untuk soundpadnya. Jadi ini menariknya, ini kayak punya Zoom ini, jadi knob volumenya itu langsung udah ada angkanya. Jadi kalau kita geser-geser, kita tahu di angka berapa itu di situ, tanpa ada petunjuk digital kayak gitu. Jadi kita udah tahu ini di volume 4 kayak gitu. Ini terus ini ada tombol menu, play, stop, record. Ini menariknya nih, kalau teman-teman di audio interface itu biasanya dia cuman dicolok ke laptop, ke komputer, dan dia rekamannya langsung dari DAW-nya komputer. Kalau ini dia bisa langsung recording di sini. And itu jarang, dan biasanya memang Zoom itu memang untuk field recording ya. Jadi dia bisa langsung di sini. Dan menurut keterangan yang ada di website juga, jadi dia itu bisa multi-tracking recording itu hanya di yang terekam di device-nya ini. Tapi kalau kita sebagai user interface, dia akan deliver itu sudah langsung stereo channel gitu aja. Jadi bukan satu persatu. Tapi nanti ketika direkam di card-nya dia itu akan terbagi di ini mix 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi
dia bisa multi track recordingnya tuh seperti itu sistematikanya, jadi bukan langsung. Tapi ya anyway lumayan lah ya, tapi dibandingkan kalau nggak multi track recording kayak gitu. Oke, kita coba nyalain ya. Gini kan nampaknya langsung nyala. Ini ada lampunya nggak? Oh nggak, ini oh ada. Oh bisa nyala, nice. Ini kayak style handphone Nokia zaman dulu nih. Ya. Oh, set date dulu. Jadi ini tombol up and down. Di sekarang 2021. Oke, enter dulu 2021. Oke, done. No card. Wah, langsung dikata-katain nih. No card gitu ya. Kayak gini kenampakannya, dan dia langsung nyala. Oh ya, dan dia juga nggak ada speakernya. Jadi kalau untuk monitoring ini benar-benar harus via headset atau headphone ya. Karena kalau yang punya Zoom H6 itu dia punya memang, walaupun ya speaker gimana-gimana cuma kecil gitu aja, tapi at least lumayan lah. Oke, kita coba untuk pakai. Oke, ini keren banget, udah barusan aku cobain dan aku coba jelasin setting yang aku buat, dan ini settingannya aku coba jelasin. Oke, let's see. Dan ini aku monitoring ya pakai headphone yang kapan lalu udah aku ini juga review juga. Ini One Audio Pro 10. Jadi ini kebetulan yang 6,5 masuk ke 3,5-nya. Ini keren banget sih. Oke. Nah, ini adalah Audio Technica AT2100 dimasukin ke jalur nomor 1 dari Zoom ini ya. Oke, and ini suara monitoringnya juga di nomor 1. Bentar, ini suaranya aku pasin kayak gini. Nah, ini baru potensi terbaiknya dari suara ini. Dan ini aku udah utak-utak tadi menemukan volume yang cukup pas di nomor 5. Ya, nomor 5. Ini kayak ada gretek ini, I don't know, mungkin kabelnya kali ya. Oke, ini the kabel nomor di volume nomor 5. Kalau aku besarin di nomor 6 jadi segini suaraku. Dan ini secara normal, jadi dia di menunya itu settingannya itu jadi ada settingan untuk, I don't know, kelihatan nggak ya? Jadi settingan untuk mic-nya itu ada low cut dan limiternya, dan itu sudah auto on. Jadi kalau teman-teman nggak terlalu suka dengan settingan ada low cut dan limiternya, bisa dimatiin aja. Tapi I goes by default karena defaultnya ini udah enak banget, dan mute-nya di sini juga nice. Nah, ini barusan aku mute tadi, dan ini ada beberapa soundpad ya. Soundpad bisa kita coba aja. Alright, ini soundpadnya saudara-saudara. How? Yes, back again with Frankie Kanugroho di sini. Ini dengan podcast dengan Zoom P4. Ada berbagai macam dan bisa di setting-setting. Aku nggak jelasin itu di sini. Of course. Okay. Thank you. Stop. Yeah. I know. Banyak orang yang nantikan podcast ini jadi hits. So hit the subscribe. Jangan juga lupa like-nya juga. Oke. I'm gonna jadi malu. It's okay. Thank you. Far too kind. Kayak gitu. Aduh. That's it. Dan menariknya lagi, ini aku juga udah, jadi caranya ngubungin ke kamera itu aku pakai Rode Wireless Go. Jadi aku keluarin yang nomor 4 ini di sini, aku masukin ke inputan di mic-nya Rode Wireless ya. Jadi kayak gitu, dan itu langsung akan terekam di kamera. Dan asiknya lagi, ini kita bisa ngerekam segala sesuatu yang
asalnya itu dari jack handphone kita. Dan ini iPhone-ku udah aku colokin di bagian input di sini, of course dengan konektor lighting adapternya ya. Dan di sini kalau kita mau setel lagu dari YouTube ya, of course non copyright ya. Coba kayak gini. Wait. Suaranya bentar. Itu aku besarin malah yang ini. Sebenarnya aku harus besarin karena ini masuk ke line 3 ya. Oke, kita besarin. Oke, ini dari non copyright song langsung dari handphone ke zoomnya langsung di channel nomor 3 guys. So kayak gini kedengarannya. Jadi kita kalau mau podcastan sambil ada iringan lagu, wow, kita kecilin karena itu tadi volume maksimal. Dan asiknya lagi, ini berarti kita bahkan bisa nge-record kalau kita pas lagi clubhouse-an ya, atau nge-record clubhouse yang kita mungkin nggak mau ketinggalan atau menganggap itu materi yang bagus, kita save di sana. Oke, kita coba puter dong ini. Ada topik yang menarik nih, cewek matre atau cowok kere. Let's see. Kayaknya kalau udah lama ini juga dia. aneh gak sih kalau nanya-nanya gitu. Menurut gue ya, Nah, temen gue yang high ini class tuh nggak gitu. Itu tuh kayak ini kesannya kekam kayak loh ini. cabe, tau gak? Cabe-cabean. Iya, benar. Kedengeran kan teman-teman ya? Kalau yang high class tuh nggak begitu. Dia nggak Yang beneran high class ya. Iya. kayak Ya sebenarnya kalau apa? Enggak banget anjir. Wih. memang waktu ketemu pertama itu gue Ini suaranya kok dari kayak hujan gitu ya? gue naik gojek memang Bentar, coba room yang lain naik dong. gojek. Terus saat gue nunggu, dia kan kebetulan ngajar lah ya kan, nunggu di depan sekolah, gue suruh udah pesen Grab duluan naik. Passion, oke. Kenapa Anda gue mau bilang bangun apa, karena bisnis? malu gue Oke, kagak bawa. kita coba. Naik Kak Rey. Supermarket bintang lo gak mau naik? Apa Aduh. lu langsung nge-mute? Agak mau nyimak tahu, mau capek ngomong. Oh, Kalau kenal pause bisa Kairan juga. direkam. Nice. Kenal Kaira ini. Punya dibesarin dulu. Oke. Ini mesinnya udah masuk suaranya tuh. Yes. Dan ini NCS-nya juga dari handphone sudah masuk. So, kita podcastan dengan iringan background musik seperti ini. It will be nice, right? Okay. Yes. So that's all. Ini adalah unboxing dari Zoom PodTrack P4. Dan udah coba-coba, dan even sekarang pun aku ini masih ngomong dengan Zoom PodTrack 4. Aku nggak coba ngerekam, tapi langsung aku direct ke kamera langsung. Jadi teman-teman sekarang pun udah bisa dengerin aku dengan background musik dari handphone seperti ini. Dan overall pengalaman dengan Zoom PodTrack P4 ini adalah, menurutku adalah pengalaman yang paling praktis selama ini. Jadi dia adalah audio interface yang bisa ngerekam langsung di device-nya, dan dicolok ya udah langsung nyala gitu. Dan ini aku boleh bilang mestinya ini adalah yang branded ya, bagus, brandnya bagus, punya 4 colokan XLR kayak gitu. Dan bisa langsung rekam, ada baterainya di situ. Dan ini termasuk kelangkaan ya. Ada beberapa yang sempat jadi pertimbangan aku pada waktu itu, termasuk salah satunya itu Mauno, yang reviewnya juga oke banget. Dia gak bisa multi-track recording, dia langsung deliver stereo output ke komputer kita. Dan ini bisa, walaupun dia itu harus melewati transfer via USB melalui SD card-nya, tapi bisa, anyway bisa. Dan tadi segera aku colok, aku main-main tanpa
dikoneksiin manapun, just mic, just headphone gitu ya, udah bisa main, udah bisa rekaman. Ini praktis banget dan ini adalah Zoom PodTrack P4. So gitu aja unboxing first impression dari aku. Kurang lebih begini pengalamannya dan asik, praktis banget untuk podcastan. Jadi buat teman-teman yang lagi cari audio interface untuk podcastan, I think ini jadi bahan pertimbangan yang keren banget. Apalagi juga ada soundpad-nya juga yang bisa diolah, diisi sendiri gitu ya. Oke, ya aku ngerti ini mestinya udah di penghujung acara, so thank you guys. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Franky Kanugraha, subscribe dan like dan share ke seluruh dunia. Thank you very much. See you, bye-bye. Yeah. Alright. Thank you.